Tentu kamu pernah mendengar cerita tentang anak pertama yang cepat dewasa, mengambil alih tanggung jawab yang sebenarnya bukan miliknya. Bagaimana rasanya ketika temanmu, Dika, mengurus adik-adiknya dan berusaha menyenangkan orang tuanya, tetapi di luar sana dia merasa kesepian dan tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri? Dalam hati kamu, mungkin terlintas, wah, ini gue banget. Kenyataan ini menggambarkan dampak parentification yang sering dialami anak pertama. Ketika mereka masuk ke dunia percintaan, masalah ini bisa berlanjut dan membentuk pola yang sulit dilepas. Bagaimana mereka bisa membangun hubungan yang sehat bila beban masa lalu selalu menghantui? Mari kita telusuri potensi dampak negatif ini dan berupaya memahami diri sendiri dengan lebih baik. Pertama, salah satu dampak yang paling terlihat adalah beragam emosi yang timbul, dari kecemasan hingga rasa malu. Dalam banyak kasus, anak pertama merasa harus menyelesaikan masalah orang tua dan mengabaikan perasaannya sendiri. Situasi ini membuat mereka sulit untuk mengungkapkan perasaan di hadapan pasangan. Ketika mereka jatuh cinta, harapan tinggi muncul, tetapi seringkali mereka merasa tidak layak mendapatkan cinta. Merasa bahwa mereka selalu harus berjuang untuk mendapatkannya, yang justru menempatkan mereka dalam posisi rentan dalam hubungan. Selain itu, mereka seringkali merasa terjebak dalam harapan orang lain, menyebabkan keinginan untuk selalu menyenangkan pasangan, meskipun itu membuat mereka merasa tidak bahagia. Membangun kesadaran atas emosi-emosi ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki pola hubungan di masa depan. Kedua, salah satu tantangan yang dihadapi adalah sulitnya menemukan identitas diri. Ketika anak pertama bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga, mereka kadang lupa siapa diri mereka sendiri. Hal ini bisa mengubah cara mereka mendekati hubungan. Saat berpacaran, mereka terkadang mencari seseorang yang dapat memberi arah atau validasi, supaya merasa lebih berarti. Dan bila ini berlangsung dalam jangka waktu lama, mereka akan kesulitan mengambil keputusan dan terjebak dalam keraguan tentang siapa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka mungkin merasa perlu untuk bertindak sesuai harapan pasangan, hingga mengabaikan keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Mengapa penting untuk menyadari kondisi ini? Kesadaran akan identitas diri memungkinkan anak pertama untuk memahami kebutuhan mereka dalam hubungan yang sehat dan seimbang. Dengan mengenali diri mereka dapat menghindari kebingungan dan belajar untuk mengekspresikan diri dengan lebih baik di hubungan yang mereka jalani. Ketiga, berkomitmen dalam hubungan bisa menjadi tantangan besar bagi anak pertama. Dengan pengalaman menjadi pengurus bagi keluarganya, mereka seringkali merasa terjebak antara keinginan untuk mencintai dan takut kehilangan kontrol. Ketika pasangan mulai berharap lebih, mereka bisa terasa tertekan dan mengambil langkah mundur. Hal ini membuat mereka lebih cenderung meragukan kualitas hubungan dan kekuatan perasaan mereka. Lebih dari itu, ketakutan akan pengulangan pola di masa lalu akan menghantui, menciptakan ketidakpastian dalam cinta. Mereka mungkin merasa bahwa jika mereka berkomitmen, mereka akan kehilangan diri mereka yang selama ini dibangun dengan susah payah. Memahami bahwa berkomitmen bukan berarti kehilangan diri sendiri dapat memberikan jalan baru yang lebih menenangkan. Harus ada keseimbangan antara memberi diri kepada orang lain dan tetap mempertahankan jati diri. Keempat, ketika anak pertama dihadapkan pada tanggung jawab berlebih, mereka seringkali mengembangkan sikap terlalu mandiri, seolah-olah tidak membutuhkan siapapun. Dalam hubungan, ini bisa mengecilkan hati pasangan yang merasa tidak dibutuhkan. Mereka merasa harus mengatasi segalanya sendiri, sehingga cenderung berpikir bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Padahal, keterbukaan dan berbagi beban dapat memperkuat hubungan. Seringkali anak pertama berpikir bahwa menunjukkan kerentanan adalah hal yang harus dihindari, padahal itulah yang dapat memperdalam ikatan. Memahami bahwa saling bergantung dalam cinta adalah hal yang sehat untuk dilakukan sangat penting. Dengan mulai melatih diri untuk berbagi dan terbuka, ada potensi untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat. Diperlukan kesadaran untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Kelima,
Dampak parentification berpotensi membawa anak pertama ke dalam hubungan yang tidak sehat. Ketika pola pengasuhan telah menjadikan mereka sebagai penyelamat, mereka dapat cenderung memilih pasangan yang membutuhkan terlalu banyak dukungan. Kecenderungan ini untuk menyelamatkan orang lain, tanpa memperhatikan diri sendiri, bisa menciptakan siklus hubungan yang menyakitkan. Misalnya, seorang anak yang terbiasa mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain akan mengalami kesulitan saat berada dalam hubungan yang seharusnya bersifat timbal balik. Mereka mungkin merasa bahwa cinta yang sejati harus selalu memberikan tanpa menerima, hingga merasa kosong dan tidak dihargai. Sadarilah pentingnya cinta yang sehat, di mana saling memberi dan menerima bisa membuat hubungan menjadi lebih saling menguntungkan. Membangun batasan yang sehat dan memahami nilai diri sendiri adalah langkah penting untuk menghindari kebangkitan pola-pola lama yang merugikan. Bergabunglah dengan diskusi menarik di Ruang Tumbuh dan temukan lebih banyak insight tentang diri sendiri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.